budaya itu adalah perilaku, maka digital itu budaya berperilaku di dalam digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Rampe. Kita harus meningkatkan rasa budayawan kita ya. Oke, saya lagi. Siap. Sampurasun Rampe. Tepuk tangan dulu dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang banget ya akhirnya karena udah jam 4 sore, berarti saatnya kita bakalan seru-seruan ya kan, nyari dan juga ngobrol-ngobrol barengan sama tokoh inspiratif. Dan hari ini di hari Senin ya kan, yang katanya hari dimana semua tuh akan dimulai dengan menentukan seminggu ke depan. Dan insya Allah mudah-mudahan dengan kita ngobrol-ngobrol sama bintang tamu kita ini bakal jadi positive vibes buat kita, karena yang namanya kebudayaan itu penting sekali. Nah, sepenting apa? Langsung aja kalau gitu kita ketemu lagi di Niat Ngabuburit Inspiratif ala TCI. Guys, ada siapa guys di tengah-tengah kita guys? Wah, ada siapa nih? Assalamualaikum Kang Budi. Alhamdulillah. Pak dosen Damang. Alhamdulillah. Sibuk apa sekarang? Sekarang lagi serius puasa. Alhamdulillah. Mengejar surgawi. Betul. Udah ini bolong berapa hari? Besok lah mudah-mudahan saya mulai puasa. Udah direncanain ya berarti ya? Jangan direncanakan. Jangan direncanain, jangan ditanya. Tapi mudah-mudahan puasanya lancar ya Kang Budi ya. Oke, sip. Jadi sekarang kita ngobrol bareng sama Kang Budi Dalton adalah ngomongin tentang temanya adalah aku, budaya dan juga teknologi nih Kang. Gitu kan. Karena sekali lagi sekarang nggak bisa dipungkiri bahwa teknologi ini tuh bener-bener satu hal yang penting banget. Nggak cuma yang akhirnya dinikmati sama Gen Z ataupun juga milenial, tapi juga Semuanya kasarnya semuanya lah gitu kan. Nah gitu. Tapi kita mau ngobrolin dulu tentang Kang Budi Dalton nih. Ini awal mulanya sampai akhirnya ketertarikan sama yang namanya budaya Kang. Apa sih gimana ceritanya? Kita pengen didongengin. Ya enggak. Gini dulu ya. Gini dulu ya, oke. Jadi saya mengajar ilmu budaya Sunda kebetulan. Oke, betul. Jadi saya coba cari apakah betul budaya itu bahasa asli Indonesia. Nah saya sih belum menemukan di lontar ataupun di batu. Jadi yang ada itu budayana. Kalau budaya saya belum nemu ya. Mungkin ada tapi saya belum nemu. Kalau budayana ada, karena budayana itu terdiri dari dua kata. Ada Buddha dan Yana. Buddha itu artinya budi atau pekerti atau perilaku. Yana itu ajaran, kalau zaman sekarang logi, planologi, antropologi, betul, gitu ya, geologi, analogi, ya makanya ada Budayana, Surayana, Tantrayana, Mahayana, Ramayana, banyak yana-yana lain. Nah khususnya Budayana itu artinya belajar untuk berperilaku. Makanya kalau ada orang perilakunya tidak baik, katanya orang itu sudah tidak berbudaya, kurang lebih gitu lah ya. Memang nantinya terjemahannya dari ajaran-ajaran ini saking besarnya budaya kita tadi biasanya diterjemahkan lewat kesenian-kesenian. Itu hanya produk dari kebudayaan saja. Betul. Tapi budayanya sendiri adalah perilaku. Nah, pertanyaannya kan tadi semenjak kapan gitu? Semenjak muncak orang Sunda mah semenjak hayang jadi jelema baleg gitu. Kapan itu teh Kang Budi? Kapan itu teh? Ini pengen tahu banget Kang Budi. Semenjak seseorang itu mencari jati dirinya. Ingin kembali sebetulnya saya ini siapa, dari mana, mau kemana gitu ya. Pasti mau tidak mau kita akan mendekati lewat pendekatan kebudayaan. Betul. Saya kemarin ini coba ngaku orang Amerika gitu. Gak ada yang percaya. Padahal mah orang Swiss, kayaknya mah orang Swiss. Orang Sunda asli. Orang Jakartanya enggak. Gak ada yang mulai percayanya. Padahal mah sudah nempel gitu. Sehingga kan saya harus mencari tahu. Kalau saya dilahirkan dengan bahasa ibu, dengan budaya ibu saya, orang mana ini orang teh Sunda teh naon sih? Nah mulai masuk ke dalam tuh. Termasuk kita yang dibesarkan dengan kebudayaan besar Indonesia. Artinya kita mengakui kebangsaan ini kan lewat Sumpah Pemudanya gitu ya. Nah zaman itu kan kita harus
cermati juga bahwa satu bertumpah darah satu tanah airnya Indonesia. Betul. Lalu apa yang kedua? Berbangsa satu, bangsa Indonesia. Yang ketiga Satu bahasa Indonesia. kalimatnya itu nomor 3 itu menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Oke. Artinya sebetulnya para pendiri bangsa juga sudah sadar kita itu terdiri dari kebudayaan yang sangat berbeda. Tapi kita menyepakati bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuannya. Nah berarti kita ini banyak subkultur di daerahnya. Kebetulan saja saya orang Sunda, gitu. Maka saya menggali jati diri tadi. Jadi pasti akan bersentuhan dengan kebudayaan tadi. Oke. Terima kasih. Sama-sama ya. Kita tutup kalau begitu. Baru mulai dong. Nah, ini kan tadi temanya itu dengan judul ya aku, budaya dan juga teknologi ya. Kalau dari versi Kang Budi, kata aku itu versi Kang Budi definisinya itu apa Kang? Ya ada yang disebut dengan jadi gini ya. Ini kayak lagi kuliah loh guys. Lagi kuliah loh guys. Bapak dosen. Aku itu kan lebih kepada pengakuan atau Pengakuan. tentang kedirian. Jadi kalau ngobrol aku itu bukan berarti saya, tapi ada sebuah makna di dalam kalau kata akademisi mah metamorf gitu ya atau alegori perumpamaan daripada saya itu sendiri. Di dalamnya ada siapa? Ada aku. Makanya suka di dalam konteks spiritual suka ada tulisan dialog antara aku dan aku itu huruf besar gitu. Jadi si aku ini sebetulnya siapa? Nah ini kalau tadi ngobrol aku sebetulnya ini kita sudah masuk ke ranahnya kebudayaan. Kalau sudah pakai aku. Juga itu. Tapi kalau aku dalam bahasa komunikasi kekinian sehingga jadi orang mana gitu nya, orang Jakarta berarti. Can aku kene Orang Cimahi. pasti ngomong aku. Apa Cianjur? Cimahian bener-bener. Aku itu bahasa gaulnya mereka. Seperti halnya sekarang bahasa Sunda kita sering banyak diskusi kaitan dengan aing jeung maneh. Nah itu, aduh ya Allah itu anak SMP sekarang segitu. Aing maneh ini kan sudah menjadi bahasa apa ya umum ya. Umum ya benar banget. Hanya orang Sunda aja. Orang Jawa Tengah, Jawa Timur bahkan Sumatera sudah memakai kata Aing maneh. atau maneh untuk menggantikan posisinya gue loh. Bener. Aing cinta sama maneh gitu kan. Benar. Betul. Kalau saya sebagai orang Sunda tidak mempermasalahkan itunya bangga we bahasa orang dipakai gitu. Kasar lemes mah kumangke we. Kalau saya mohon maaf ya kata orang saya tuh kadang-kadang mun bahasa Sunda sok kasar. Aing mah lain makhluk halus. Yuri. Tapi kalau dari mata dari Kang Budi sendiri kalau di aing maneh itu jadi umum tuh dibahas nggak sih Kang dari seorang budayawan misalnya gitu? Ya jadi gini, pernah terjadi pasti ada sebabnya ya. Iya. Jadi dulu itu yang disebut Kota Bandung itu kan terdiri dari bangunan-bangunannya ya. Iya. Pertama didirikan tuh 25 rumah untuk orang-orang Belanda. Jadi Bandung mah memang budayanya kolonial. Jadi sebetulnya tidak ada kebudayaan yang kalau kita dengar kan ada Tarawangsa di Sumedang, di Cianjur di mana. Bandung aya teh imah bilik rumah adat nggak ada. Bandung itu kolonial. Nah, tapi orang-orang kolonial ini perlu dibantu oleh Bumi Putra, oleh kita-kita. Itu yang datang dari gunung, kita ini disebutnya orang gunung. Aya nuti Tasik, aya nuti Cianjur, dari Sumedang, dari mana-mana. Itu barulah kumpul di Kota Bandung. Lalu menghasilkan sebuah kebudayaan baru yang disebut Sunda Priangan. Sunda Priangan itu saat itu pemerintahnya juga dari Mataram ya. Konsep-konsep Mataram datang ke kita yang membedakan bahwa ada menak, ada cacah. Jadi pasti ayah lemes, ayah halus. Menak cacah. Ada sopan dan tidak sopan. Betul. Karena apa? Karena di kita jadi ada penguasanya. Tapi kalau kita main ke tanda kutip Sunda yang di pinggir, itu tidak ada urusan kasar lemes gitu yang itu biasa. Malah kalau saya di Cianjur ngomong, di Cianjur iya betul. Misal abdi bade anu kerung mana?
Makanya ngomong jika kawinan wae maka bahasa gitu. Iya, betul. Gitu. Betul, Jadi betul. tergantung juga kalau kita konteksnya di Kota Bandung yang produk dari Sunda Priangan tadi ya memang betul ada undak usuk bahasa, ada kasar, ada lemes. Betul. Makanya pada saat konteks aing maneh saya sih tidak masuk ke ranah konfliknya. Karena tidak akan ada pernah selesai ya. Iya, betul. Alih-alih bahasa juga ada yang dibesarkan dengan apa ya, dengan cara-cara feodalisme, dengan cara-cara menak atau cara-cara cacah. Jadi kalau yang tidak setuju dengan statement saya pasti eta digedekeuna ku bangsawan gitu. Karena di kalangan cacah mah biasa wae. Ngomong maneh mah biasa wae teu ngarasa. Aing cinta sama maneh. Iya Itulah kurang lebih. Nah, kayak misalnya di Cirebon tiba-tiba ada yang ngomong maneh gitu, kata saya kasar sih maneh gitu. Onte anu kasar mah sira, kata orang Cirebon mah beda lagi ya. Beda lagi. Atau di Kulon misalnya ya, di Banten, di Purwakarta, Sukabumi beda-beda. Oke. Terima kasih. Siap, Sama-sama. sama-sama. Kalau misalkan ada tadi kan undak usuk bahasa Sunda nih setahu saya Be ya. Itu ada misalkan bahasa ke teman, ke orang tua atau ke binatang. Nah, itu kan berarti ada ini kasar, ini halus, ini nah boleh di ini enggak Be? Oke. Nah, itu diceritain. Ya, itu masuknya ke mun lagi linguistik sebenarnya. Dan bahasa Jerman linguistik apal. Kan artinya undak usuk bahasa itu ada penempatan kata yang kita dengar itu nantinya etis dan tidak etis. Sopan dan tidak sopan. Itu saja, bukan masalah benar salah. Gitu kan, lamun ka budak kudu kieu, ka kolot kieu gitu kan ya. Nah, ini jangankan orang lain, saya pelaku bahasa Sunda saja hese keneh. Karena banyak sekali. Kadang-kadang kita bicara A disalahkeun ku kolot nu ieu. B disalahkeun. Jadi versi nu bener nu mana sebetulnya. Nah, buku panduan ini sebetulnya sudah ada zaman dulu ya. Hanya kurang tersosialisasikan dan tidak mungkin akan selesai dalam 2 SKS gitu ya atau 1 semester. Itu mungkin banyak sekali. Karena bahasa itu kan cerminan dari sebuah bangsa. Contoh bahasa Sunda. Misalnya kamu ini bahasa ibuna naon mana rek gua lu rek naon geda ketinggali sih mah orang Sunda gitu. Bedanya itu kalau kita berbahasa ibu itu ada visualnya. Visualnya tuh begini. Saya ngomong saja dengan teh Denny. Kang Denny. Terus saya ngomong ke Akang, itu si Kang Denny dihareup ditotog. Di apa? Titotok. Kalau mau ditotog teh labuh tapi gitu. Ya, titotok itu kan beda-beda arti ya Be. Misalnya Kang Denny labuh dijengkang. Digubrak pasti tina tangkal. Digedebut tina kasur. Digorobas kanu bala, disoledat kanu leueur. Gitu kan diseureuleuh nincak tanggal jauh. Itu sudah pasti. Ada gambarnya di sini. Bisa divisualisasikan. Tapi kalau kita translate ke bahasa Indonesia ya jatuh saja. Bahkan ada pertanyaan kedua, jatuhnya sedang seperti apa? Begini nih. Ditotog gitu. Susah ya untuk Diperagain. Jadi masih harus dijelaskan. Misalnya di dalam bahasa Inggris saya bawa handphone. I'm carrying a phone gitu ya. Bahasa Inggris. Terus ada pertanyaan lagi, bawanya seperti apa? Lamun orang Sunda di dia keur ngelek handphone. Kelek ditaruh di Keur ngajingjing handphone, keur mawa handphone dipegang, keur manggul handphone kieu, dipunggu kieu. Kumaha mawana teh? Termasuk luka. Misalnya si Kang Denny tuh dihareup ditotog babak sia. Babak lukanya tuh gede banget. Henteu lecet baret teh aya gambarna kieu baret. Mobil. Raheut teh kieu gitu. Raheut Pak. Jadi tidak pernah selesai kalau kita mau belajar 2 SKS. Ada juga sih kadang-kadang orangnya tiba-tiba ingin mengindonesiakan bahasa ibunya. Tidak bisa karena bahasa ibu itu sudah connect dengan maknanya. Misal begini, karena saya dibesarkan oleh budaya Sunda, ada istilah begini, aing mah teu mais teu meuleum, nyaho-nyaho ketempuhan buntut maung, gitu kan? Kalau orang Sunda paham maksudnya apa. Karena teu ngarti lalu di Indonesia kan, gua enggak mepes enggak ngebakar tahu-tahu tertuduh ekor harimau. Jadi beda makna ya. Artinya naon sih kamu Maknanya nih? bergeser jadi beda. Ada tuh bisa di Indonesia kan gak hese. Makanya tertuduh ekor harimau. Bener. Tertuduh ekor harimau. Ya bingung. Ada di.
Ya maka dari itu ada beberapa yang memang tidak bisa dialih bahasakan. Bahkan akan kehilangan maknanya. Ya Allah. Gitu kan. Ih seneng, happy seru loh. banget. Seru ya. Kan. Ini Om Budi aku mau nanya nih. Ya, kayak, boleh dong. Kan tadi kayaknya tuh Sunda banget Iya, ya. benar. Sebegitu menarik banget nih. Aku juga dengar-dengar kayak Om Budi tuh katanya Google-nya Sunda nih. Gimana nih? Asik. Segala tahu bahasa Sunda Saya gitu. bukan Google-nya Sunda, Tapi saya Pornhub-nya Sunda. nanti bukanya pas habis maghrib Iya. ya. Jadi memang aduh. Ambil air aja tuh. Air wudhu. Ya enggak. Artinya mungkin kan itu ada ilmu, ada pengetahuan. Betul. Mungkin selama ini saya mendalami, jadi bukan selama ini sih, sudah lama dari konteks penggalian jati diri tadi. Jadi tadi baru ngobrol sama Ibu Rani. Jangan naon disebut Naona, Pang direkturna teh CEO. naon? CEO. Pak Lurah. Ngobrol berkaitan dengan saya pernah mencoba ya, melakukan sebuah perjalanan spiritual lah sebetulnya. Itu tahun 90-an, 98 tepatnya. Wow. Itu jauh di Asia Tenggara. Nah awalnya kan dari situ sebetulnya. Dari situ tentang mencari siapa saya. Jadi kalau kamu ingin tahu diri kamu dari sudut pandang kamu, maka kamu tidak akan pernah tahu yang sebenarnya. Karena kamu kan berdasarkan opini kamu. Kita sendiri, betul Kang. Benar. Jadi kalau kita ingin tahu kita, ya kita harus coba keluar dari diri kita. Oh si Budi teh goreng geuning misalnya. Gitu. Maka kita perlu melihat diri kita menurut pendapat orang lain. Tidak selamanya orang itu suka dengan Betul. nggak apa-apa itu juga. Nah, tapi saat itu saya ingin memahami apa sih Sunda itu. Kalau saya ngomong Sunda di daerah wilayah yang sekarang dikenal Jawa Barat, mual berkembang, da asa panggedena wae, ego we. Maka saya harus tahu dari luar seperti apa sih. Iya benar Kang Udi. Dari luar tuh sejauh mungkin gitu. Iya. Nah kebetulan saat itu perjalanan itu juga agak nyangkut itu karena memang secara finansial mungkin tidak siap. Jadi memaksa saya untuk bertahan hidup di beberapa negara dengan bekerja dulu dan lain-lain. Nah diawali dari situ mulai banyak nih pengetahuan dan lain-lain. Nah, cuman ada yang menarik di dalam teks orang Sunda berkaitan dengan ilmu. Jadi Mama Mei Kartawinata namanya ya. Beliau ini teman diskusinya Pak Karno dulunya. Dia bilang begini, sagala anu dicaritakeun ku jelma disebut dangiang. Semua yang diceritakan orang disebutnya dongeng. Siapapun yang mau ceritanya, mau dosen, mau guru, mau saya, eta dongeng. Tapi sagala nu dilakonkeun ku urang, nu jadi pangarti jang urang menang didongengkeun henteu oge teu naon. Segala yang pernah kita lakukan yang menjadi pengetahuan untuk diri kita boleh diceritakan atau tidak pun tidak apa-apa. Eta disebut ilmu. Matak ilmu ulah cek batur komo cek cenah kudu cek aing. Makanya ilmu itu jangan kata orang apalagi katanya, harus kata saya. Kenapa? Karena sudah pernah dilakukan. Iya, begitu ya. Bukan kata orang begini, kalau gitu berarti saya cuma messenger. Kata orang begini nih, kebenaran itu begini. Terus saya ngomong lagi ke orang tanpa saya tahu kebenaran itu seperti apa. Betul. Maka kalau ada orang yang ngomong kita harus coba bukan skeptik ya, tapi tidak mudah untuk percaya. Iya. Nah ini ada nggak konteksnya dengan kehidupan kita sehari-hari? Harus seperti itu. Kan sekarang banyak nih karena ini beritanya bagus, viral atau kita biar kelihatan ngerti agama juga. FOMO. Saya share lagi ya. Belum pernah kita cek. Betul. Saya khawatirnya itu ada pembelokan dari intisarinya dan lain-lain. Nah, maka dari itu saya coba belajar saat itu dan mungkin ada beberapa kesempatan saya memang pergi ke luar, cross check ya ke Eropa, kebanyakan di museum untuk menggali data-data yang memang sulit diakses, sehingga mungkin orang menganggap butuh eta data Sunda nu ieu kasih Kang Budi kasih seolah-olah Google-nya, seolah-olah gitu. Padahal kan gara-garanya saya lebih tahu duluan saja. Orang itu disebut pintar karena dia lebih tahu duluan aja. Pengalaman. Karena saya belum gitu ya. Betul. Kalau saya sudah tahu duluan, ya mungkin saya jadi disebut pintar. Padahal orang pintar, orang yang selalu datang ke orang pintar, hanya orang bodoh.
Ya. Betul. Benar sih, benar juga. Ya kan ya gitunya. Ya, Kita oke tanya sih, aja benar ke orang sih. pinter. Oh berarti mana bodoh atau hari itu. Kurang lebih itu. Seperti itu. Padahal saya tidak pernah mengakui kalau saya itu yellow pages-nya lah ya. Google Kitab gitu ya. enggak juga. Saya masih terus banyak belajar. Karena terlalu luas, mungkin umur saya juga belum tentu cukup untuk mendalami itu. Nah, Kang, Iya. berbicara tentang kitab nih, karena setahu saya juga di YouTube Kang Budi sebelumnya gitu ya. Ketika mencari kitab itu kenapa sih harus ke luar negeri? Ya. Di Belanda, di museum, museum Belanda ya, saya lupa namanya itu. Kenapa harus di luar negeri? Apakah sudah dibawa semua ke sana? Museum yang di teh gini apa sih yang di itu teh? Kan itu kan urang meureun. Iya sebetulnya ranahnya sudah masuk ke politis gitu ya. Oh gitu. Politis Oke. begini. Pernah satu masa memang ya. Salah satu cara untuk menghilangkan jati diri sebuah bangsa adalah untuk menghilangkan pemahaman dia tentang kesejarahannya, apa yang dia bisa banggakan. Berarti yang berkaitan dengan data, artefak dan apapun itu harus mereka ambil. Juga catatannya ada di bukunya Ying Yai Senglan. Ying Yai Senglan ini adalah perjalanannya Ma Cheng Ho ya, 1413 ditulis oleh Ma Huan atau juru kemudinya dia. Iya. Jadi catatan-catatan itu salah satunya menuliskan bahwa data-data tulis yang ada di kita memang ada yang dibawa keluar, bukan ada tapi banyak. Termasuk kebetulan di Belanda, tidak di Belanda saja, di Prancis ada, Prancis di juga Inggris juga ada gitu. Nah, untuk mengaksesnya apabila ini sifatnya arsip atau data, sama di kantor ini juga pasti sangat tertutup. Yang sifatnya arsip atau data tidak semua orang boleh baca. Nah, kecuali kita punya akses khusus ke situ, gitu kan? Nah, jadi data-data yang sifatnya restricted gitu lah. Kebetulan saya bisa masuk ke situ sehingga anjir si Budi di mana sih gitu. Sementara di copy tidak boleh. Di copy ya, di foto tidak boleh. Tapi pada saat saya menceritakan itu, maka sejarah itu jadi logis. Benar. Kalau kamu sekarang belajar sejarah tentang Indonesia, seolah-olah kita itu parsial. Jogja punya sejarah sendiri, Sumedang sendiri, Bandung. Urang teh tengah hiji atau gimana? Sementara namanya aja tadi baru ngobrol ya, namanya dulu Salakan Nagara. Berarti sudah ada tatanan negara. Lalu bergeser lagi Taruma Nagara. Nagara, betul. Lalu Cupu Nagara, lalu Banjaran Nagara, lalu Pajajaran Nagara. Kita ini sudah memiliki sebuah sistem. Tapi catatannya mana? Nah, ditambah lagi nanti oleh beberapa ahli kita selalu mendengungkan bahwa budaya Indonesia mah budaya tutur. Seolah-olah kita itu tidak ilmiah gitu dari dulunya. Kalau kita ini budaya tinggi, pasti budaya tulis mah tuh gampang ya. Budaya bahasa juga. Cuman yang jadi masalah tulisannya kamarana. Sehingga kita mengiyahkan, mengamini bahwa kita itu budaya tutur. Ante, tulisannya pasti ada. Dan beberapa orang yang punya kesempatan pasti sudah melihat itu juga. Tapi dia sulit untuk bicara di forum, apalagi yang sifatnya akademik gitu ya. Karena dia harus membuktikan itu. Pada saat ngobrol dan membuktikan, memang menang di kopi. Dibaca mah menang. Dibaca boleh. Mun ngarti. Ya kebanyakan Itu bisa maca Sanskerta. Maca tuh ngerti. Iya benar. Aksaranya kadang-kadang kita baru tahu gitu ya. Iya. Kok kita punya aksara seperti ini. Iya betul. Makanya saya antusias ya lihat anak-anak muda sekarang banyak ada passionnya lah ya. Betul. Terhadap budaya dari sisi ilmiah akademik. Ada ahli filolog, paleontologi, ada membaca aksara. Banyak ya, masih banyak ya Kang Budi ya? Ya karena yang jangankan orang lain lah, zaman saya aja udah nggak tahu sebetulnya aksara yang benar nih Ratu Pakuan, Palawa atau Jawa Kawi yang nggak tahu. Belajar aja enggak gitu kan ya. Kita lahir tuh kenalnya langsung A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Ya benar. Itu. Oke. Tapi kalau sedikit aja tadi masih berhubungan sama Kang Budi dalam bilang, kalau misalnya buat di Bandung sendiri nih Kang, gitu kan, ada nggak sih satu tempat yang emang akhirnya tuh di situ kayaknya banyak banget gitu budaya-budaya Sunda yang masih ya tulisannya ada, kemudian juga kerasa lah gitu sama kita nyata gitu Kang. Aku juga udah sedikit taunya juga paling cuma beberapa tempat doang. Ya beberapa tempat ini kan kita sebut museum. Museum misalnya Kang. Di museum ini juga kembali lagi mungkin belum menjadi sebuah prioritas. Di Indonesia itu kebudayaan tuh belum jadi prioritas. Betul. Padahal kalau kita sadari berdirinya bangsa ini juga dari berbagai macam suku bangsa dengan kebudayaannya. Betul. Yang jadi masalah kenapa tidak menjadi prioritas? Mungkin karena belum bisa menaikkan
APBN gitunya. Can bisa menarik gitu. Larinya ke situ lagi. Atau meren. Atau mungkin kebudayaan itu harus berdiri sendiri. Biasanya kan di kita itu digabung kebudayaan pariwisata. Jadi yang lebih diprioritaskan pasti pariwisata. Karena kalau bicara betul. Karena kalau bisa bicara budaya kan bicara perilaku, bicara nilai-nilai. Tepi duiteun gitu, malah micenan duitnya. Bintek lalu seminar kayak begitu. Tapi kan untuk mengembalikan mental bangsa ini, kita kan para ahli kita sering nontonnya bangsa itu mental revolusi mental segala tentang mental. Tapi upayana eueuh gitu. Terus bagaimana sih sebetulnya untuk mengembalikan mental bangsa ini? Eta tinggal bahasa sekarang SDM ya. SDM manusiana betul. Gitu. Kalau teknologinya dan barusan saya diajak jalan-jalan di kantor ini aja udah luar biasa. Teh Ima ngeri atuh si Ayu mah. Aya non teh. Apa tuh? Apa itu namanya? Monitor. Monitor lagi touchscreen. Padahal touchscreen itu tahu nggak itu teknologi di Indonesia. Sumber pertamanya. Iya. Nog cenanya renang. Datang wujudna deui lah. Kang, kalau misalkan dari Kang Budi dari sisi penyatuan antara aku dan budaya gitu ya, apakah ada latar belakang yang bisa menjadikan Kang Budi jadi seperti sekarang gitu loh Kang? Ya gini, saya tidak pernah mengakui juga saya sebagai siapa ya, sekarang udah bingung abdi ge itu sebagai naon. Kadang-kadang multi talentan cenah kan. Multi naon teh. Semua yang bisa saya lakukan sebetulnya saya lakukan selama itu manfaat buat siapapun. Nah, yang menyebabkan saya begini ya tentunya belajarnya baheula ge. Sami, saya juga pelajar. Saya juga kuliah, tapi di luar itu ada keinginan tahu yang lebih, atau bahasa sekarang disebut passion gitunya, passion lebih mengenai tentang kedirian, kejati dirian. Karena di tempat saya belajar dulu lah, mun diomongkan di kobong gitunya, mun cek orang pesantren mah. Ada satu kalimat yang tidak pernah saya lupa saat itu. Jadi si Kang Budi mah teu bener cenah agama ge diajarkeun bener tapi ieu mah urang tara poho. Dalilnya tuh begini, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah kalau kata bahasa Arab, atau barang siapa yang mengenal dirinya tentu mengenal Tuhannya. Ternyata ini ada di kebudayaan apapun, bukan hanya di sebuah agama. Jadi perintahnya itu untuk mengenal diri. Ternyata saya menemukan pada saat saya mengenal diri mungkin ya perasaan saja. Mencari diri gitu, maka pada saat saya percaya terhadap diri, artinya saya percaya terhadap Tuhannya. Kalau saya sudah percaya terhadap diri, maka saya akan ketemu jati diri. Kalau saya sudah ketemu jati dirinya, maka saya akan memiliki harga diri. Kalau sudah punya harga diri, tidak mungkin kita akan menjual diri. Iya. Luar biasa, boleh tepuk tangan. Tadi mau ya, mau Kang Budi, mau kalimatnya mau. Bagus banget. Mudah-mudahan. Iya. Gitu. Jadi apapun yang disebut konteksnya jati diri, dia sedang mencari anti kemapanan, istilah-istilah itulah. Kuncinya itu saja, menggali kepada diri. Urang teh lain ti mamananya. Betul. Kita ini dari orang tua kita. Kita mengenal orang tua kita seperti apa, nenek, kakek. Pertanyaan saya, apakah teman-teman kenal teu ka Uyut? Uyut. Insyaallah. Enggak sih. Belum tentu kakek ya. nenek mah masih. Masih. Nah di atasnya. Enggak. Ada yang masih, ada yang enggak ya. Di atasnya lagi. Belum tentu. Iya. Nah sementara di ajaran-ajaran para leluhur di Nusantara ya, itu kan memerintahkan untuk mengenal yang 7 di atas kita. Kalau sampai kita sudah tahu, paling tidak kita tahu makamnya lah, jangan dulu ceritanya. Kalau ceritanya kan harus ada kuncen ya, yang bercerita. Kebanyakan juga cerita itu sudah putus. Tapi kalau kita sudah tahu ceritanya, maka kita tidak akan diri kita itu merasa milik kita sendiri. Karena kita begini itu pasti karena ada darahnya dia. Darahnya kakek, paingan, aing teh kumisan kieu dah. Iya benar. Karena kan itu istilah kekiniannya DNA tuh. Genetik. Gimana? Tiluhur. Kecuali indung orang pernah diperkosa. Gitu kan ya nggak tahu. Dari siapa ya jadinya?
Tapi kalau yang normatif gitu ya pasti begitu. Ibu bapak dari kakek nenek dibawa, uyut dibawa udeg jangan wareng kayak. Tak eta teh nyaho ih. Kan diperintahkannya begitu ya untuk mengenal diri itu sampai ke situ. Kalau kita sudah sampai, nanti kita akan memahami kenapa diri saya itu begini, paingan daya terus si A gitu. Ada darah ini gitu. Wow. Itu kurang lebih lah. Kita kadang-kadang baru sampai ke 3 juga udah uyut atau udah Iya gitu aja. Ya kadang-kadang juga ada yang tidak kenal ke kakek ya. Iya, keburu meninggal atau betul. Iya. Tapi kan kalau kita menggali jati diri maka kita akan ingin kenal siapa kakek kita. Betul. Nah, pada saat kepenasaran itu muncul, itu menurut saya udah sebuah anugerah bahwa kita akan kembali ke jati diri. Kahayang heula dah nggak bisa disuruh yang itu mah. Iya. Nanti kamu sendiri yang akan mencari. Inisiatif sendiri ya berarti ya? Itu kan yang disebut intuisi ya dari dalam. Panggilan hati meureun. Nah, itu benar. Kang, kalau mau tanya nih ke dari sisi teknologi ya. Teknologi. Iya. Ingat nggak dulu zaman tahun awal-awal di Indonesia itu pertama kali masuk handphone ya? Ya. Handphone yang mana yang Akang pakai? Pernah atau mungkin mengalami era-eranya gitu. Kan ini apal kemudian pager. Ya masih. Itu yang tadi diceritakan itu saya pegang pager di Thailand itu saya pegang pager. Zaman saya keliling. Iya. Itu tahun berapa Kang? Itu 98. Orang lain sudah punya handphone. Sudah punya handphone. Oke. Tapi pulang dari sana saya punya handphone lumayan gede oge dah dipakai maledog anjing. Jika yang harap naik geningan ya yang pada bisa ya. Nokia ya. Oke. Mereknya Nokia saat itu. Pertama kali punya. Itu memang dari waktu ke waktu perkembangan teknologi kelihatan ya sampai sekarang ini kan. Satu kelihatan, lalu yang lebih ketara lagi adalah ini ya, perubahannya. Jadi dulu itu kalau kita pakai telepon rumah lah. Pakai telepon. Dulu sampai saya tuh tahu si lamun hayang panggih jeung Denny di lapang lodaya Sabtu jam 4. Bener pasti aya ya. Orang buka handphone. Bener. Jadi kalau saya lewat dari jam 4 misalnya jam 5 aja ngaret udah biasanya ke jam 4. Sampai kita tuh tahu agendanya dia di mana, nongkrongnya di mana, malam minggu di mana. Akhirnya kita lebih saling dekat ya, lebih akrab. Padahal handphone saat itu. Tapi justru dengan adanya handphone, kalau orang-orang sekarang sih dibilang sosial media atau media sosial. Kalau buat saya malah jadi antisosial. Ya dan marana sosial mah kudu panggih ieu. Betul. Disebut ilmu sosial itu begitu gitu. Malah jeung ieu mah teu perlu panggihnya. Pura-pura sedih ge kari mere emosi. Emotikon. Ya, aduh si Budi ceurik euy. Set cenah. Kan gitu unggul gitu ya. Jadi banyak dampak positif dan negatifnya tentu. Tapi bukan artinya saya tidak melek, tidak atau anti terhadap teknologi. Justru kalau kita ngobrol kebudayaan ya. Zaman dulu ada budaya kita itu makan bersama ya di keluarga. Betul. Keluarganya ngariung. Dahar beurang euy. Seru. Cara memasaknya itu kalau orang Sunda tapi ya. Itu namanya seeng. Ya. Seeng gede dandang ya. Dandang. Itu terbuat dari tembaga gitu ya. Lalu kita menanak nasinya di situ. Nah, tembaga itu dari mana? Yang dihasilkan bumi atau kita mengenal dengan bahasa mineral. Itu pengikatnya itu tembaga. Nanti kalau di dalam tembaga itu nanti ada kadar emasnya sekian, silvernya sekian, titanium, uranium dan lain-lain. Nah, tapi pengikatnya itu tembaga. Pada saat tembaga ini diangkat, maka fungsi tembaga itu sebagai konektor. Nah, siapa ahli elektronya? Harus ada tembaga. Mau handphone mau apapun, harus ada tembaga. Dia nyambung atau wireless gitu ya. Tetap ada frekuensinya itu lewat tembaga. Nah, sementara kita makan dengan seeng terbuat dari tembaga. Lalu kita aktifasi dengan api, ada kayu di situ, ada air, lalu ada uap air. Nempel ke padi yang kita masak, lalu diakel cenanya, lalu kita makan. Pertanyaannya sebetulnya kalau menurut medis dengan cara begitu maka kadar gula di dalam tubuh kita itu akan berkurang atau bahkan hilang. Kalau caranya begitu karena uap karbonya dikeluarkan ya. Nah yang kedua, berapa persen kira-kira unsur tembaga yang nempel di dalam padi itu? Berapa persen? Karena pasti ada korosi ya si tembaga itu. Berkarat ya. Nah, lalu kita makan setahun, 2 tahun, 3 tahun bareng nih.
umur 17 saya bilang, Pak reka kota hayang kuliah gitu kan. Sok mana ke kota. Biasanya dandang ini dipusakakan, disimpan. Kalau di kampung mah di goah. Iya, benar di goa. Nah, gitu ya, atau di Padaringan taruh nusi Budi gitu. Nanti setahun, 2 tahun, 3 tahun si Budi teh balik-balik. Makanya ada istilah telepon ku seeng. Seeng teh itu. Nah, tapi paham nggak maksudnya? Bukan seeng diturunkan Budi. Iya. Tapi ada kadar tembaga yang di menempel. tubuh bapak saya yang sama dengan di tubuh saya. Budi. Kang Budi betul. Lalu tinggal keyeng we cenah Budi balik siapa nih. Terus saya lagi di kota gitu. Karasa teh gini. Yang balik. Alah. Kangen LDR. Telepati. Iya, Cuman telepati. kita tidak mempelajari itu. Gitu. Jadi tiba lagi teknologi mah aya. Dan bukan jadi satu hal yang klinik gitu ya. Tidak, semua sangat logis. Misal begini, di dalam tubuh manusia yang paling berbahaya itu kita kenal dengan asam. Ya, asam. Kalau kita kelebihan asam Lambung. Asam lambung. Ya apapun, mau asam lambung, asam amino, asam urat. lambung dinamakan. Kebanyakan makan emping itu biasanya. Sampai ada orang yang meninggal kan, Iya, betul. yang disebut GERD dan lain. Itu kan gara-gara asamnya saja, ketinggian. Maka di dalam ritualnya biasanya kalau kita lahir, nanti bali kita itu kan dikuburkan lagi ya, itu dikasih bumbu dan lain-lain. Dan itu harus ada yang tahu tentang tata caranya. Jangan sampai bayi ini nanti lahir suka disebut kurang asam si ieu mah, si pahit lidah si ieu mah, si ieu mah teu uyahan dan lain-lain. Karena kita tidak membumbuinya dengan baik di situ. Kitanya supaya dia berperilaku baik, maka ini harus dilakukan. Nah, pada saat orang ini kelebihan asam, bahasa medisnya itu ada trauma negatif di dalam tubuhnya. Jelek sekali kebanyakan asam. Kalau kamu lihat asam lambung dicelupkan besi, hitungan 30 menit hancur eta si besi. Kebayangnya Gusti, Tuhan itu menciptakan lapisan untuk menahan si asam lambung. Eta itu hebat pisannya Gusti teh berarti. Padahal besi saja kalau di YouTube saya lihat tuh ya, hancur gitu. Apalagi manusia. Kalau sampai bocor ya wayahna maot oge gitu. Iya benar. Nah sekarang wayahna maot oge. Wayahna maot oge. Ya sekarang begini. Kita itu nanti meninggal misalnya. Terus tiba-tiba kan make padung tina awi albasiah gitu. Biasanya jenazah itu nantinya dibersihkan dulu agar dikeluarkan gasnya. Padahal itu asamnya. Yang dikhawatirkan ini kan asamnya naik, lalu dia akan meletus, gitu. Ya pada saat kondisi meletus, dan nanti keluar tuh tina puseur. Ini trauma negatifnya, nempel nih di tanah. Biasanya bagian pusar itu suka dicirian pakai tangkal hanyuang di kampung. Biasanya orang-orang yang jahil mah itu digali tuh sampai segini. Nanti diambil tanahnya. Ini yang suka disebut tanah makam. Kenapa? Karena ini ada trauma negatifnya. Kamu mau lempar kemanapun suasananya akan jelek di situ. Tekudu babacaan. Gitu ya? Ilmu dilempar. Baru. Nah. Ilmu baru. Terus gimana cara menanggulanginya kata orang tua? Awuran we ku uyah jang. Kenapa pakai garam? Karena garam itu basa. Asam aku basa. Asam basa. Ya, Iya sih betul. makanya tidak ada sebetulnya klinik semuanya logis. Logika. Pawang hujan gitunya misal. Tidak ada kalau di Sunda sih pawang hujan ayana tukang nyarang. Sarang itu mengumpulkan. Kalau pawang mah menolak gitu ya. Ngumpulkan tukang nyarang. Sama itu juga. Hujan itu kan asam itu. Sok diamuran hujan. Basah. Supaya bisa ngurangan eta. Jadi semuanya memang ada logiknya, semuanya tidak ada Jadi klinik. artinya kalau tiba-tiba sekarang budayawan atau orang gitu ya, wah aing mah anti teknologi, aneh mana mah. Dari dulu itu leluhur kita sudah menciptakan teknologi. Memangnya sekarang tinggalan-tinggalan mereka misalnya Borobudur lah. Borobudur dari sisi sipil atau arsitek. Untuk membuat sesuatu yang sangat simetris, mungkin ada teman-teman arsitek ya, yang simetris itu harus dilihat dari atas. Kumaha rek simetris, orang ningali di sisi gitu, sehingga dia kotak. Kan harus tahu dulu pusarnya, titiknya. Nah saat itu mereka pakai apa drone-nya sebetulnya, sehingga si Borobudur eta simetris. Saya pikir sudah ada sebuah teknologi, entah apa bentuknya. Tapi jangan merendahkan juga keilmuan leluhur yang dulu pernah dilakukan, gitu.
Terima kasih, terima kasih. Langsung lulus S3 ini. Iya bener nih, seru loh, kayak Jadi kuliah udah guys, kembali kayak lagi. kuliah bener kan. Tapi semua yang tadi dibilang sama kamu di Dalton juga berarti kan adalah fakta-fakta nih Kang. Nah berhubungan sama sekarang yang terjadi nih ketika teknologi sekarang lagi berkembang banget, berarti juga ada hubungannya sama data. Betul. Nah ini dia Pasti nih kan. Kang, hubungannya antara si data dengan budaya. Ya, Coba Kang. Gini, kalau saya memanggil ya gunung, misalnya ada orang komplain mengenai gunung merusak lingkungan, misalnya gunung ditebangi pohonnya, Iya. gunung itu digali, atau ada teman-teman lingkungan aktivis, wah jangan merusak lingkungan. Kalau saya itu komplainnya dalam bentuk saya kehilangan data, karena bagi saya gunung itu adalah metadata. Di gunung itu ada sebuah tinggalan-tinggalan, biasanya batu Satangtung. Iya zaman si A, nggak jauh dari situ nanti ada batu. Ini zaman si B, zaman si C. Cuman gara-gara batu-batu ini diceritakan dengan konteks keangkerannya dan kekelenikannya jadi dijauhi ya. Tidak, itu semua data kok. Yang atas itu punya cerita, yang bawah juga punya cerita. Misalnya begini, saya mau ngetik tentang Kang Denny, ketik. Nanti saya masukin ke folder yang namanya karyawan. Gitu kan? Saya mau ngetik tentang tugas, masukin folder tuh. Kira-kira zaman itu gimana nyimpennya, datanya? Ya, di gunung. Matak gunung disakralkan. Jadi kalau orang itu merusak gunung kehilangan secara lingkungan, kalau saya kehilangan data. Karena saya tahu banyak data itu dari gunung. Sedikitnya paling tidak cerita-cerita tentang banyak sandi-sandi atau kodifikasi yang saya temukan di dalam peninggalan-peninggalan artefak batu-batu Satangtung. Gitu. Satu itu. Kedua, di dalam batu Satangtung itu, batu tadi lingga ya kita mengenalnya, di dalamnya juga banyak mineral-mineral yang tinggi. Bukan dalam konteks kapital ya, tidak. Tapi pada saat kita berdiri di situ, makanya disebutnya Sundapura atau tempat sucinya orang Sunda. Mereka suka duduk di situ gitu untuk mengosongkan diri ya. Bayangkan rumah kamu di bawah kabel sutet. Badan kamu ini ada listriknya di bawah. Nah sekarang kita duduk di atas uranium, titanium, misalnya emas atau apapun. Diuk didinya kosong ya pasti langsung totos. Makanya di tempat-tempat batu Satangtung kalau kita datang dengan teknologi kadang-kadang GPS ngaco. Iya betul. Kadang-kadang sinyal hilang ya karena ada anomali magnetik di situ. Tentu banyak mineral di bawah itu. Gitu. Matakna loba digali ke di Paraok ku si walana. Di Paraok. Atau di sakral kan gitu. Mau nanya nih, kan tadi kan berbicara soal data. Kalau dulu zaman dulu kan di gunung ya. Nah, kalau sekarang nih zaman sekarang nih, orang nyebutnya kan nyimpan data itu di digital nih. Nah, kalau Om sendiri nyikapin kan sekarang budaya data diarsipin kan juga lewat digital. Ada yang namanya cyber security nih. Menurut Om Budi sendiri gimana sih menyikapinya? Cyber security itu adanya di juru kunci. Juru kunci. Namanya kuncen. Yang memahami tentang data, dengan simbol batu tadi ada juru kunci. Dia yang pemegang kuncinya. Jadi pada saat sekarang kuncen di dalam nomenklatur pemerintahan diganti namanya menjadi jupal sekarang juru pelihara. Jadi kan melihara unggul. Tidak, kalau maknanya dulu tuh juru kunci itu dia yang paham tentang sejarah, tentang ada kodifikasi apa saja di dalam simbol-simbol batu tadi. Kuncen iya security nah sih. Penjaga eta anu ngajaga kabehnya. Iya. Ya. Kuncen wae geus jarang dah di Parabantara di Gajih Tara atunya. Jadi we ngadongeng klenik kayak kuncen teh. Dagang cai doa gitu kan akhirnya mah. Batu aki gimana? Batu akhiran. Seperti batu misalnya batu ya. Ini ada penunggunya. Bukan begitu. Sekarang kan ada kalau kita pakai handphone tuh ada apa namanya Gauss meter ya untuk mengukur. Betul kan? Betul. Kalau sekarang ada keris atau kujang apa pakai Gauss meter aja dia akan mengindikasikan bahwa itu memang ada sebuah energi. Cuman zaman itu disebutkannya meren kodam. Iya benar. Sebuah energi. Semuanya ini dari dalam tanah pasti ada energi. Pasti gitu. Tuh kan sebenarnya make sense ya semuanya. Logis ya jadinya. Gitu. Harus logis. Oke. Nah, ini juga nih kita kalau ke bule-bulean, ke barat-baratan kita sebetulnya pilihannya dua. Satu, pada saat sesuatu ini bisa dijelaskan disebut logik. Pada saat sesuatu ini belum bisa dijelaskan disebut magic. Iya benar. Nanti satu saat magic ini dikaji nih.
jadi logik. Jadi logik nantinya. Seperti halnya tadi telepati tiba-tiba ada teorinya fisika kuantum jadi logik. Padahal baheulana mah magic disebutna. Gitu. Oke, tepuk tangan dulu. Mantap banget nih. Gustin, Agung seru. Kamu deh ini kita punya ini juga nih, ada beberapa yang lagi nonton kita di YouTube ya kan. Nah, ada pertanyaan yang pertama dari Rida. Halo Rida. Halo Rida. Menurut Akang nih budaya Sunda di generasi muda itu mengalami peningkatan atau penurunan sih? Mangga Kang Budi. Pasti ada dua sudut pandang ya. Iya betul. Tapi kalau nanyanya ke saya menyebutkan ada peningkatan. Da zaman orang mah nu di YouTube gitu nyanyi Sunda terus bikin quotes bahasa Sunda itu saya pikir itu sebuah peningkatan ya. Terus kita bisa belajar nilai-nilai kebudayaan atau apapun yang dulunya kita ke Papua tuh harus pakai pesawat, kapal laut dan lain capek, sekarang tinggal nonton aja di Papua teh aya itu aya ieu. Tapi di luar itu memang ada yang menurun. Yang menurun itu adalah pemahaman tentang nilai-nilainya gitu kan. Karena saking banyaknya nih sekarang pilihan di dalam dunia digital, maka jadi bias nilai yang benar atau yang hoax kata orang gitu ya. Gimana sih sudah sulit kita membedakan itu. Jadi tetap ada dua sudut pandang. Tapi kalau nanyanya ke saya tetap menganggap bahwa ini ada peningkatan anak-anak muda gitu ya. Asep balon dengan pedena lagu Sunda gitunya. Ada balon ya. Cek urang mah peningkatan gitu. Ansur Manglung ya gitu kan ya. Aya di nunon sih eta teh FYP naon. TikTok kita mah TikTok teh. Naon cuti FYP. FYP. Kurang mewah ya. Aduh, ini juga ada pertanyaan nih Om dari Angga ya di YouTube. Halo Angga. Apakah keluarga Akang memiliki peran besar dalam mempengaruhi sudut pandang Akang terhadap budaya? Asa berarti pertanyaannya. Katanya bapak saya itu dulu juga disebut budayawan. Jadi bapak saya itu memang dia bergelutnya di bidang pendidikan sebetulnya. Lalu basicnya juga di kesenian, akhirnya dia memadukan itu dan bekerja di kantor kebudayaan. Lalu banyak budayawan yang memang menjadi koleganya dia atau temannya. Jadi kalau disebutkan ada nggak pengaruh dari keluarga ya mungkin ya dari bapak saya. Karena saya tahun 83 tuh ya SD, wae ku bapak itu ditaruh di rumahnya Hari Rusli untuk mengenal alat-alat musik. Itu SD saya kelas 3. Jadi kan mungkin dipaksa saat itu ya, tapi kan jadi hal yang baik. Positif. Karena saya di situ jadi mengenal apa itu teater, apa itu puisi, apa itu musik dan lain-lain. Ya pasti dari keluarga. Masih Keren sih. Ya. Oke, Mangga. Kalau filosofis nih, filosofi dari Kang Budi sendiri dalam hidup tuh apa Kang? Ya. Saya sih selalu memakai kalimat yang sederhana, yang mudah, karena filosofi manusia itu akan diciptakan berbeda-beda ya. Pada saat kita lagi punya duit, kita mengeluarkan filosofi tentang orang yang lagi punya duit. Tersangsara langsung filosofi nanti sedih. Filsafat mah kumaha jalma nu nyieuna. Tapi yang realistis saja, yang realistis itu karena pada saat satu saat kita akan menyadari bahwa kita ini bagian dari alam. Maka dari itu kita itu harus dekat dengan alam. Kita harus mengenal alamnya. Kalau kita sudah dekat dengan alam maka kita akan punya pengalaman. Ya, kenapa kita punya pengalaman? Karena kita mengalami. Kalau kita sudah mengalami maka kita akan bisa mengalamkan alamnya secara alami. Keren banget. Aduh. Nuna boga dosen juga kieu. Lanjut lagi nih ada dari YouTube nih dari Ismail Hudan. Bagaimana cara Akang untuk menjelaskan mengenai mitos-mitos yang terkesan tidak rasional agar bisa diterima? Ya. Gimana tuh Kang? Yang kalau dari teks akademik dulu ya. Mitos itu adalah sebuah konstruksi keyakinan. Mitos itu diyakini oleh sekelompok gitu. Sekalipun orang-orang menertawakan atau tidak percaya, sieu mah keukeuh we. Yakin. Jadi awali dulu dari konteks kebudayaan dari sisi akademik bahwa mitos itu adalah sebuah produk untuk mengkonstruksi keyakinan. Contoh zaman sekarang aya mitos. Masih ada. Masih ada yang percaya, ada yang enggak. Mitos itu banyak. Pada saat ada seseorang ngomong di
IG dan kita itu tahu dia siapa, apalagi tokoh. Pokoknya kalau ingin glowing lu harus pakai ini produk. Dia menciptakan mitos baru. Kalau kita tidak mengikuti dia, berarti kita tidak terkena mitos tadi. Ini kan dipakai juga di dalam ilmu marketing tajar gua. Brand awareness katanya. Kan zaman gitulah gitu. Ini mitologi ini. Dan ini bedanya kalau kita ngomong mitos seolah-olah ini tuh kebahelaan. Tidak, zaman sekarang saja masih ada. Jadi bagaimana cara melogikakan mitos tadi? Kita harus memahami dulu pisau bedah analisanya. Kalau kita mau mencoba membongkar tentang mitos-mitos zaman dulu, maka kita harus tahu sastra genre Hayuningrat Pangruating Diu atau ilmu membedah mitos cerita-cerita zaman dulu. Sehingga cerita zaman dulu itu menjadi logis. Karena cerita-cerita itu semuanya adalah perumpamaan atau personifikasi atau metafor gitu tadi ya. Bahwa cerita Sangkuriang misalnya. Sangkuriang teh lain keur ngadongengkeun eta sebetulnya. Ini sedang menceritakan sebuah proses kelahiran, proses penciptaan yang apabila dibahasakan dengan bahasa-bahasa ilmiah sulit untuk diterima oleh mereka. Makanya dengan bahasa dongeng. Tapi kita jadi tahu bahwa dongeng Sangkuriang berarti ya yang budak SD atuh. Nah, pada saat remaja karena kita makin dewasa, harusnya ada pertanyaan di diri kita. Kenapa Bapakna Sangkuriang anjingnya? Nah, itu sudah saatnya dia mencari tahu. Ada kodifikasi apa dina anjing, gitu kan? Ada yang disebut pancacuriga nih ilmunya ya. Pisau bedana teh aya 5. Pancacuriga teh naon? Silib, sindir, siroka, simbol, sasmita. Apa ini? Ini tuh yang satu semantik, hermeneutik, semiologi, indeks dan ikon. Jadi orang geus boga ieu. Jadi lamun cek jelema taksonomi belum aing boga pancacuriga. Naon sih gitu. Sama. Jadi kalau kita mau memahami kebudayaan kita ya jangan pakai pisau bedah barat atuh, pisau bedah urang. Da ilmu nage ilmu urang. Iya. Itu ada semuanya. Aya sadaya. Tukang santet ge aya atuh. Dukun santai aya. Dukun santai. Eta lebih jago. Pertanyaan lagi ya. Dari Iqbal Ferdian. Halo Iqbal. Apa yang harus dilakukan agar teknologi bisa dipakai untuk melestarikan budaya? Nah, coba Kang. Ya ini kan namanya tuh apa? Dilestarikan itu namanya bahasa antong lah tong pakai bahasa ilmiah. Bisa disangka legek, bisa disangka dosen. Nah, artinya menurut saya efektif. Efektifnya tuh begini. Saya juga sudah melihat sekarang beberapa contoh teman saya si Kang Man Jasad. Itu dia baru selesai kontrak oleh sebuah produk seperti sorry kalau saya sebutkan ya game Mobile Legends yang non teh Korea atau non teh di Jian oge di Korea. Nah ini soundtracknya itu memakai karinding. Dan yang dikontrak sampai ke efek-efeknya, efek tembakan naon-naon pakai alat bambu karinding. Nah ini kan menurut saya sebetulnya kita sudah bisa masuk ke ranah sana. Lalu pertama kali dulu ada Kang Dani Irfan orang Jepang, di Jepang, orang UPI ya dia di Jepang. Dia juga membuat mendigitalisasi kendang saat itu ya, memindahkan kendang jadi di sini seperti hal-hal orang sekarang main drum di Nokia gitunya di Parameter. Menurut saya tetap dampak positifnya ada. Balik lagi jadi apakah bisa digunakan sangat, apalagi untuk propaganda. Saya pikir itu penting. Tinggal kemauan kitanya saja untuk menggali data agar apa yang kita tampilkan nanti tidak menjadi hoax yang baru. Iya betul. Nah penggalian data atau tim risetnya memang yang lebih penting di sini. Itulah tapi percaya budak keren banget sih. Last question Aul coba. Oke. Asio terakhir. Ada pertanyaan terakhir nih ya di YouTube nih siap. dari Kak Aprizal. Mungkin disapa dulu kali ya. Iya, Kak Aprizal. halo Ijal. Aprizal. Kang Budal. Apa nih? Budal. Budaya digital menurut Akang teh naon? Budaya digital. Ya balik lagi. Kalau baliknya ke versi saya, bukan versi ya, tapi budaya itu adalah perilaku, maka digital itu budaya berperilaku di dalam digital. Tidak, menurut saya ini sangat penting budaya itu diterapkan di dalam dunia media sosial atau digital saat ini. Kenapa? Sekarang kan kita sudah jengah, sudah capek, lihat
komen orang yang menurut kita mungkin itu tidak sopan bahkan kasar atau apapun. Tapi pada saat orang ini berbudaya, saya pikir dia memikir 2 kali walaupun dia tugasnya sebagai buzzer. Setuju. Kalau dia jadi tugasnya untuk membuat black campaign atau menjelek-jelekan seseorang, menjelekkan seseorangnya dengan bahasa yang sopan. Ayah weh. Ayah bahasa sopan. Ayah. Jangan sampai bahasa ini narasi terutama membuat makna kita jadi multitafsir dan terjadi papasea. Betul. Ini kejadian ya. Teman saya ini kolot lah jika enggak orang teh kolot. Umuran saya. Old school gitu ya. Dia usaha. Dia ini usaha menyewakan genset. Nah, pasti kenal lah. Apalah. Menyewakan genset masih akang eta. Lalu temannya itu minta anak muda. Kang, urang aya acara WO cenah, wedding. Genset. Dijawab we ku si Kang Bayu. CF. Deal gitu. Pada saat hari H, anak itu nagih sambil marah-marah. Iya geus rek acara mulai di mana genset? Baca deui WhatsApp urang. Kan Kang Bayu nulis sip, lain sip CF. Salah. Jadi kan nah ini kan masalah geus bogo beak CF. Pikir nasi itu sip. Double E. Ya ini kan bahaya oke ya. Padahal tujuannya yang keren gitu ya. Si Kang Bayu memang beak gitu. Jadi pas saya ajang nu teu penting ya. Ada masalah komunikasi. Nah itu. Jadi menurut saya ya. Itulah kurang lebih. Iya kurang lebih ya gitu. Iya. Oke. Sebelum kita silakan. Siapa dulu? Siapa? Itu. Nggak, kalau aku lebih ke ini Kang, gimana sampai akhirnya budaya bisa ya bisa dibilang makin merebak lagi lah dengan berjalannya teknologi juga yang semakin berkembang gitu Kang. Kalau dari harapannya Kang Budi sendiri kayak gimana? Ya oke, kalau dari saya sebetulnya satu, kita memang tidak boleh anti terhadap modernisasi apapun itu teknologi karena teknologi itu dinamis. Hanya saja bukan artinya kita harus kehilangan jati diri. Justru apa yang kita pahami, apa yang kita tahu boleh kita share selama itu bentuknya positif melalui teknologi tadi. Pokoknya mah ulah eureun, jangan pernah kehilangan semangat, lalu gali sejauh-jauhnya diri Anda, nganjang ka sagara rasa, cekolot mah gitu ya. Pokoknya tidak ada orang sukses yang tidak punya masa lalu dan tidak ada orang gagal yang tidak punya masa depan. Atur nuhun. Atur nuhun Kang Budi. Lanjut. Itu dia luar biasa sekali. Kang Budi sekarang ada satu lagi tugas buat Kang Budi. Jadi apa itu? Kan kalau karena kita budaya Sunda ya. Nah, jadi sebelum kita pamit, nah nu penting niat. Nah nanti kita teriak nih, nu penting niat. Nah coba siap? Kita barengan ya. Sebelum kita closing nih. Oke, yang salah. Jadi salah kan jadi aku yang salah. Oke, nu penting niat. Itu dia. Yeay, tepuk tangan lagi dong buat Kang Budi Dalton. Budi, pokoknya sukses terus. Insya Allah mudah-mudahan dengan apa yang tadi kita obrolin ini dapat inspiratif juga, inspirasi juga tentunya. Apalagi buat teman-teman yang mungkin masih pada muda ya, ya nggak sih? Yang tadi kayak jujur aja, aku mungkin Aul juga, Pak Denny juga, tambahin ada set juga. lagi. Bener gitu kan, banyak yang akhirnya dari tadi dari nggak tahu jadi tahu gitu kan tentang budaya Sunda. Pokoknya sehat terus, Kang Budi Dalton. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi. Dan besok kita juga masih ada niat sekali lagi ngabuburit inspiratif ala TCI. Ya. Jadi jam 4 sore, jangan kemana-mana, besok kita ketemu lagi. Kalau gitu kita berlima. Selamat berbuka puasa nanti ya, sejam lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.